Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Evi Caksono, YouTube ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Yang isi YouTube channel itu tentang kegiatan seputar ibu rumah tangga ya, seperti beres-beres, masak, mengurus rumah, mengurus anak, pokoknya semua kegiatan yang ada di rumah pokoknya ya. Terima kasih banget aku ucapin buat teman-teman yang telah mengklik dan menonton video ini. Untuk teman-teman yang selalu menonton video aku full tanpa skip-skip ya. Selamat mengikuti kegiatan aku. Oke, langsung aja bisa lihat apa teman-teman lihat gitu ya. Kalau rumah ini tuh berantakan banget ya teman-teman. Ya beginilah keadaannya ya kalau punya 2 anak yang lagi lincah-lincahnya gitu, lagi seneng-senengnya main. Pokoknya rumah itu selalu berantakan kayak kapal pecah. Tapi ya kita sabarin aja ya teman-teman, kita nikmatin aja gitu, karena itu tandanya alhamdulillah anak kita itu sehat gitu ya. Punya anak dengan umur yang satunya 6 tahun dan yang satunya tuh 1,5 tahun, itu tuh emang super banget ya nikmatnya, karena rumah tuh pasti selalu aja nggak rapi ya teman-teman, berantakan, mainan di mana-mana, malah kadang barang orang tuanya pun ikutan ada di mana-mana. Karena semua itu serba dimainin ya teman-teman, nggak cuma mainan mereka, tapi kadang barang-barang pribadi kita juga ikut untuk jadi mainan mereka gitu, kayak tas mamanya, lipstik mamanya, aduh pokoknya semua itu jadi mainan lah ya. Kadang tuh semua barang-barang tuh tahu-tahu udah nggak ada gitu pada tempatnya. Oke teman-teman, ini aktivitas aku dimulai dari jam 5 pagi gitu ya. Karena ini nih kan kebetulan kan sudah masuk musim penghujan gitu ya teman-teman. Udah mulai dingin terus gitu kan cuacanya. Jadi aku ini tadi malamnya itu mau beres-beres tuh kayaknya rasanya udah capek gitu ya teman-teman, udah ngantuk gitu kan. Jadinya ya udah aku tidur lebih awal dan ini aku bener-bener beres-beres tuh dari subuh ya teman-teman. Jadi hari ini itu aku tuh ada kegiatan gitu ya di acara kantor suami. Jadi aku tuh apa sih ya harus beres-beres gitu lah ya. Beres-beres rumah itu pokoknya kalau bisa pagi-pagi itu udah rapi gitu ya teman-teman. Karena siangnya itu aku mau pergi gitu kan, jadi biar kalau habis pergi itu pas pulang itu udah tenang gitu kalau rumah itu udah rapi. Jadi karena malamnya berantakan banget, ini pokoknya dari subuh aku mulai beresin, aku nyapu gitu kan. Pokoknya gimana apa biar rumah itu lebih rapi lah, biar lebih tenang gitu ya kalau kita tinggalin nanti. Jadi itu tadi aku udah beresin depan TV ya teman-teman, dan di sini aku beresin ruang samping yang dimana itu tempat buku dan mainan anak-anak aku. Jadi di sini tuh super berantakan banget gitu bukunya. Kadangan bukunya ini selain kakak Una mainin buat nulis-nulis atau menggambar, tapi juga tuh kadang dia tumpuk-tumpuk gitu ya teman-teman. Apa dia mainin tuh kayak bohong itu kayak sambil apa dia bawa tas gitu kan, sambil dia jadiin bohongannya dia mau kuliah, dia mau pergi gitu sama temennya gitu. Jadi itu kadang tuh bukunya tuh semua tuh berantakan gitu, dia pilih-pilih gitu sembarangan gitu kan bukunya. Malah kadang sering banget bukunya itu dia masukin gitu ke tas-tas yang banyak gitu, jadi berat banget. Jadi kalau ngerapihin itu tuh kadang aku buka tasnya gitu kan, bukunya aku rapihin lagi di tempatnya gitu, biar ketahuan juga gitu ya bukunya ada yang hilang atau enggak gitu. Tadi sambil rapihin ruang samping karena udah mau jam setengah 6, aku hampir lupa gitu masakin air panas kakak Una. Karena kalau hari sekolah dia tuh kan mandinya kasihan ya kalau pagi banget kedinginan. Jadi biasanya tuh aku masakin air panas gitu ya teman-teman.
Akhirnya ruangan samping juga udah selesai. Ini aku lanjut beresin ruang tamu ya teman-teman. Jadi itu tadi tas sekolah kakak Una, tas apa yang dia pakai buat mainan gitu kan, semua tuh masih pada numpuk gitu di ruangan ini. Sampai tas untuk untuk makan siang dia di sekolah juga tuh masih di ruang tamu ini teman-teman. Jadi kemarinnya itu aku tuh habis main di rumah orang tua aku, dan aku tuh pulangnya itu jam 5 sore ya teman-teman. Jadi kebanyakan barang juga ada yang masih aku taruh di ruang tamu doang gitu. Dan malam itu karena kayak berasa capek banget, akhirnya yaudah habis makan aku langsung tidur gitu ya, dengan meninggalkan kondisi rumah yang masih berantakan banget. Lalu lanjut, sebelum beresin cucian piring dan lain-lain yang berantakan ini aku kemarin tuh beli telur ya teman-teman, 1 kilo. Jadi karena telur itu kan cepet banget ya habisnya, dan kalau udah habis itu tuh harus segera direfill gitu, karena kalau misalnya bingung mau makan bingung mau makan apa, atau lagi pengen makan mie kan enaknya pakai telur gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya telur itu harus selalu ada, dan ini aku lagi taruh telur di wadahnya. Sejak telur itu rajin aku taruh di wadahnya yang wadah gantungnya itu ya teman-teman. Jadi setiap kosong tuh rasanya pengen segera aku refill gitu ya. Jadi ketahuan banget gitu kalau misalnya telur itu udah habis apa belum gitu ya. Jadi kan kayaknya kalau udah keisi telur juga kayaknya lebih cantik gitu ya. Jadi wadahnya tuh nggak cuma kosong kayak gitu. Lanjut habis beresin ruangan TV, ruangan tempat buku dan mainan anak-anak, beresin ruang tamu. Ini aku lanjut cuci piring ya teman-teman. Dan ini aja udah memakan waktu tuh udah hampir sejam gitu ya. Jadi memang kadang kalau bangun jam 5 tuh aku ngerasa tuh waktunya tuh kurang banget gitu ya. Untungnya hari ini juga kakak Una itu lagi pengen bawa bekalnya itu yang simple ya teman-teman. Dia cuman lagi pengen bawa telur orak-arik gitu ya, cuma kayak didadarin terus dikocok-kocok gitu, sama pakai kecap gitu. Jadi alhamdulillah banget subuh ini dimana kerjaannya itu lagi banyak-banyaknya gitu ya, kayaknya kejar-kejaran gitu waktunya. Alhamdulillah dia juga lagi pengen bawa makan siang yang simple gitu ya teman-teman. Jadi setelah berumah tangga dan punya anak itu bener-bener ya teman-teman, biasanya yang subuh kalau lagi masih gadis gitu ya, habis sholat subuh masih bisa santai gitu kan, karena kita cuma memang mengurus diri kita sendiri gitu kan. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, apalagi punya anak dan anaknya juga itu udah sekolah, aduh kalau udah habis sholat subuh gitu ya, kita tuh pas waktunya tuh kayaknya bener-bener nggak cukup gitu ya, malah kayaknya kurang gitu. Malah kayaknya harus bangun itu jam 4 subuh gitu ya. Makanya kadangan aku itu mencicil pekerjaan rumah tuh ada yang di malam ya teman-teman. Cuma kalau lagi memang capek banget ya udah aku lebih memilih untuk dikerjakan di waktu subuhnya, daripada kita paksain gitu kan, nantinya akhirnya kita sakit. Jadi lebih baik kita pentingkan badan kita dulu gitu, istirahat yang cukup, dan besoknya bisa kita aktivitas beres-beres dan lain-lain itu gitu. Jadi kalau ada yang bilang ibu rumah tangga itu enak gitu ya, cuma santai di rumah gitu. Aduh, menurut aku itu tuh sebenarnya beban ya teman-teman. Karena kadang kan ibu yang bekerja aja bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Oke teman-teman, mungkin sekian sharing dari aku. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum.